Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 6C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 123011058. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Misdah SAG MPD atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan terkait bisnis pendidikan, mulai dari urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan, pengaruh kepemimpinan strategis terhadap keberhasilan bisnis pendidikan di sekolah, hingga minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, kemitraan dalam bisnis pendidikan merupakan kerjasama yang dilakukan antara lembaga pendidikan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, industri, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun alumni untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Dan kemitraan ini juga menjadi sangat penting karena lembaga pendidikan tidak dapat berkembang secara optimal apabila hanya mengandalkan sumber daya internal. Nah, urgensi kemitraan ini dalam bisnis pendidikan ada beberapa hal diantaranya. Yang pertama itu meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui dukungan tenaga ahli, pelatihan maupun pendampingan. Yang kedua, membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman nyata melalui praktik kerja, kunjungan edukasi, seminar, atau pelatihan. Yang keempat, membuka peluang pendanaan dan pengembangan program pendidikan sehingga sekolah mampu berinovasi. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing sekolah karena memiliki jaringan kerjasama yang luas. Adapun contoh kemitraan yang efektif adalah kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Misalnya itu, sekolah SMK menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk memberikan pelatihan, praktik kerja lapangan, sertifikasi kompetensi, serta peluang rekrutmen bagi lulusan. Nah, kemitraan ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan memperoleh calon tenaga kerja yang kompeten, sedangkan sekolah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, selanjutnya ialah pengaruh kepemimpinan strategis terhadap keberhasilan praktik bisnis pendidikan di sekolah. Nah, kepemimpinan yang strategis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan praktik bisnis pendidikan di sekolah. Seorang pemimpin yang strategis mampu merumuskan visi, misi, tujuan, serta strategis pengembangan sekolah agar mampu bersaing dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Pengaruh kepemimpinan strategis dapat dilihat beberapa aspek, yaitu yang pertama, menentukan arah pengembangan sekolah sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Yang kedua, membangun budaya inovasi sehingga sekolah harus terus melakukan pembaruan dalam pembelajaran maupun pelayanan. Yang ketiga, mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung program sekolah. Yang keempat, mengelola sumber daya manusia secara profesional sehingga guru dan tenaga kependidikan bekerja secara optimal. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah melalui pelayanan yang berkualitas dan transparan. Nah, dengan demikian, keberhasilan praktik bisnis pendidikan tidak hanya ditentukan oleh modal dan fasilitas, tetapi juga oleh kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin strategis dalam mengambil keputusan, membangun kerjasama, dan mengelola seluruh potensi sekolah secara efektif. Yang terakhir, minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Nah, saya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan karena bidang ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ibadah melalui kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada beberapa alasan yang mendukung minat saya. Di antaranya, yang pertama itu pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, bisnis pendidikan memberikan kesempatan untuk menciptakan inovasi dalam pembelajaran, seperti bimbingan belajar, pelatihan keterampilan, kursus, maupun platform pembelajaran digital. Yang ketiga, sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, saya memiliki bekal keilmuan yang dapat dikembangkan menjadi layanan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, bisnis pendidikan memungkinkan saya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga pendidik dan masyarakat. Dan yang terakhir, selain memperoleh keuntungan secara finansial, saya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun karakter generasi muda yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam, seperti lembaga bimbingan belajar, rumah tahfiz, pelatihan guru, atau kursus berbasis teknologi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital sekarang ini. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga materi yang telah dijelaskan dapat menambahkan wawasan, memberikan pemahaman yang lebih baik, serta bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran. Saya berharap teman-teman dapat mengambil hal-hal positif dari materi yang telah dipaparkan dan terus semangat untuk belajar serta mengembangkan pengetahuan. Bila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan, kesalahan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.